Bapa dalam sorga, kami bersyukur Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa merenungkan dan menikmati firman-Mu di dalam pendalaman Alkitab yang terakhir kali di tahun ini. Kami bersyukur atas penyertaan yang Kau berikan di dalam 1 tahun ini. Berbagai firman Tuhan bisa diberitakan di dalam gereja-Mu ini. Dan kiranya Engkau yang berkenan menyertai untuk pemberitaan yang terakhir di tahun ini. Supaya Engkau memberikan firman yang limpah, firman yang indah, firman yang berkuasa, dan firman yang juga membuat kami semakin berbijaksana di dalam hidup kami ini, dan terutama semakin bersyukur bahwa bijaksana tersebut bisa kami datangkan melalui Kristus yang turun ke dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya saudara sekalian, kita akan merenungkan seperti yang judul yang sudah dibagikan mengenai Natal. Ya seperti biasa saya akan banyak gerak, jadi mimbarnya nganggur ya di sini ya. Menurut dari kitab Amsal. Ya. Dan khususnya kita akan merenungkan konteksnya inkarnasi ya. Kedatangan Kristus itu kan disebut inkarnasi. Ini terlalu dekat ya kalau mimbarnya ini di sini, ya udah nggak apa-apa. Inkarnasi. Nah, tetapi kita akan melihatnya, sebetulnya yang saya ingin bagikan itu konsep inkarnasi ini nggak di seluruh bagian dari kitab Amsalnya, tetapi ada di bagian-bagian tertentu. Cuman kitab Amsal ini adalah kitab yang sangat baik ya, sangat baik khususnya untuk saudara sekalian, kita semua termasuk saya yang masih muda ya, kita semua. Jadi ada baiknya kita belajar mengenai keseluruhan kitab Amsal secara overview. Makanya kita pertama-tama akan melihat dari struktur ya. Struktur kitab Amsal itu seperti apa? Udah gitu ya, untuk apa kitab Amsal ditulis? Untuk apa? Ya, apa saja yang kita bisa pelajari, dan setelah itu kita akan melihat dari strukturnya itu kita bisa mendapatkan konsep apa saja yang kita bisa pelajari. Ya. Setelah itu dari semuanya ini kita akan coba kaitkan ke inkarnasi ya. Itu ya apa saja yang kita bisa pelajari. Nah, pertama-tama kitab Amsal ini saya akan bagikan dari struktur ya. Dibagi 7 bagian besar. Ya, 7 bagian besar. Maka kalau saudara mendengar angka 7, sudah pasti ini enggak kebetulan. Ya, saudara tahu kan kalau di dalam Alkitab itu 7 itu adalah angka yang sering dipakai. 3, 7, udah gitu 6 itu angka manusia. Itu sesuatu yang memang gaya literatur ya penulis Yahudi, penulis Yahudi. Makanya ketika kita melihat struktur ini terbagi 7, pasti ada maksud tertentu. Makanya kita lihat ya. Pertama, bagian pertama itu adalah dari pembuka Amsal itu sendiri. Ya. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Udah gitu, bagian selanjutnya adalah, ya saya nggak lanjutin ayatnya ya. Adalah bagian besar selanjutnya Amsal 1 sampai 9. Udah gitu bagian yang selanjutnya Amsal 10 sampai Amsal 22 ayat 16 yang dikenal sebagai Amsal-Amsal Salomo. Ya. Nah, kita akan tur dulu melihat mengenai Amsal sebelum nanti dibawa balik ke Natal ya, seperti biasa. Bukan seperti biasa, emang ini yang biasa saya bagikan. Nah, setelah itu ada Amsal 22 ayat 17 sampai, saya kurang lupa, kurang ingat, 24 sampai 22. Ini 30 perkataan bijak. Ya, sering dikatakan 30 perkataan bijak. Kalau kita cari di dalam Alkitab yang bahasa Inggris, ini sering dibagi di dalam bentuk 30 atau enggak di dalam judul. Kalau yang LA kan biasa suka ada judul-judulnya 30 sayings ya of the wise gitu ya. Biasa suka dibagi itu. Udah gitu, ini ada kata-kata bijak lanjutan. Ini nggak akan kita bahas lebih detail. 24 ayat 23 sampai 34. Ini sangat kecil sekali ya yang ini. Nyelip. Nah, udah gitu dilanjutkan oleh Amsal-Amsal dari yang dikumpulkan oleh Hizkia. Ya, oleh
anak buahnya Raja Hizkia. 25 sampai 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah baru yang terakhir. Oh lebih dari 7 ya malah. Lebih dari 7. Oh yang ini kayaknya digabung kok gitu. Iya ini Amsal 1 kan masuk ke dalam ke kelompok Amsal 1 sampai 9. Ini pengantarnya dari Amsal soalnya. Nah udah gitu Amsal 30 dan terakhir Amsal 31. Ya, inilah pembagian dari Amsal. Ini harusnya masuk ke sini berarti ya. Nah, kalau kita lihat dari sini apa yang kita bisa pelajari? Kalau saudara kita baca di dalam Alkitab, waktu kita baca Amsal, kan seringkali yang kita temukan khususnya setelah kita sudah masuk yang di dalam Amsal 10, Amsal 22, ini kayaknya kata-kata yang random. Ya, kata-kata yang random yang sepertinya nggak ada kaitannya satu dengan yang lain gitu. Mungkin kalau nggak salah sempat disinggung sama Pak Tama waktu di khotbah ya. Kalau saya senang Amsal dan Pak Tama kurang, kenapa? Karena menurut Pak Tama sepertinya Amsal itu kata-kata yang nggak nyambung satu dengan yang lain gitu. Ada tema ini, tiba-tiba tema ini, tiba-tiba tema ini. Nah tapi kalau kita perhatikan dari struktur, nanti ini akan menarik. Karena ternyata Amsal ini nggak disusun sembarangan. Ya pertama kita lihat dari pembukanya dulu. Nah ini adalah sesuatu yang kita perlu ingat ya di dalam Amsal. Bahwa, mungkin ini pakai garis ya, biar rapih di sini. Saya bahasnya di sini. Nah, bahwa setiap kitab dalam Alkitab ini pasti ada pembuka. Ya, ada kalau kita kirim surat pasti selalu ada pendahuluan. Atau kalau saudara yang studi ya yang kuliah kan pasti pernah baca artikel, jurnal, ada abstraknya. Jadi ada bagian awal yang semacam merangkumkan apa sebetulnya isi dari artikel yang kita baca. Atau kalau kita baca buku biasanya ada pendahuluannya. Ini buku ini berisi tentang apa bla 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 bla. Nah, Alkitab kita itu hampir semua kitab, bukan hampir ya, malah semua kitab itu pasti ada pendahuluannya. Ya, ada pendahuluannya. Yang merangkumkan sebetulnya apa isi dari kitab Amsal. Bahkan kalau saudara perhatikan Alkitab kita menurut saudara, nah ini jadi ada kuis Alkitab lagi. Pendahuluan Alkitab kita itu seluruh Alkitab kita. Itu di bagian mana kira-kira? Pasti bagian depan ya, cuman bagian spesifiknya bagian apanya? Ya, yang bisa jawab dapat ucapan "We wish you a Merry Christmas". Yo, sekalian kita agak sedikit berlatih untuk berpikir ya. Kalau menurut saudara yang baca Alkitab, ya kita semua pasti baca Alkitab ya, nggak mungkin baca yang lain. Bagian pendahuluan dari keseluruhan Alkitab kita itu bagian mana sampai mana? Yo, yang mau dapat ucapan selamat hari Natal. Coba jawab, atau ada yang mau coba? Langsung ngeheng semua. Hah? Betul, pasti Kejadian, cuman bagian mananya? Spesifik dari kitab Kejadiannya. Apa? Berarti Kejadian 1 gitu misalnya ya. Ayat 1 dong kalau gitu itu. Ya itu sesuatu yang cukup baik juga ya. Jadi kalau kita buka, ini sebagai contoh kasus ya latihan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah ini sebetulnya bisa dibilang adalah pendahuluan gitu ya. Kenapa? Karena memang Alkitab kita kan berbicara tentang surga dan bumi. Bagaimana surga berinteraksi dengan bumi. Bagaimana Tuhan berinteraksi di dalam ciptaannya. Itulah keseluruhan Alkitab kita. Bukan hanya bicara tentang surga. Ya, ini satu hal yang menarik. Ya, pendahuluan bagian dari pendahuluan. Tapi ini bisa diekspand lagi. Makanya Alkitab kita ini indah seperti lapis legit ya. Ada lapisan A, lapisan B, lapisan C yang semuanya makin limpah. Kalau kita perhatikan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 pun juga bisa jadi pendahuluan. Kalau kita baca, menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudera semesta, ini bahasa yang terjemahan baru ya. Lo Allah melayang-layang di atas permukaan air, berfirman Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Ini kalau kita renungkan, ini berisi berita Injil. Bagaimana Tuhan yang menciptakan dunia ini
Tapi dunia ini belum berbentuk seperti kita yang sebelum mengenal Kristus kan masih belum berbentuk dan kosong, gelap. Tapi Tuhan memberikan terang di dalam gelap. Memberikan terang di dalam hidup kita. Dan itu kan juga bisa dibilang rangkuman dari keseluruhan cerita Alkitab. Bagaimana manusia yang berdosa, manusia yang hidup di dalam gelap diberikan terang. Dan kalau yang mau lebih besar lagi, Kejadian 1-3. Yang adalah Injil juga. Ya kan ya, ini nggak usah diceritain kalau ini. Ya ini dari sini saudara bisa melihat indahnya Alkitab kita. Ada 3 lapis pendahuluannya ya. Ya Kejadian 1, Kejadian 1-3, bahkan pasal 1-3 pun juga adalah pendahuluan dari Alkitab kita. Yang semakin diekspand dan itu juga adalah salah satu cara indikator Tuhan itu semacam udah memberi hint bahwa firman-Nya itu akan diekspand. Ya, akan diekspand, semakin berkembang, semakin berkembang. Jadi mau kemana-mana nih, cuman nggak apa-apa lah saya kasih tahu aja ya. Salah satu contoh yang diekspand itu adalah yang saya sudah pernah bagikan di sini ya. Kitab Taurat Musa kan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah ini kan berbicara tentang kejadian itu Tuhan yang berjanji, ini sempat saya bagikan di sini ya, cuman singkat aja berarti ya untuk review. Janji, udah gitu Keluaran itu janji akan menebus manusia yang berdosa kan ya. Udah gitu Keluaran itu padang gurun, Bilangan juga padang gurun. Bagaimana Tuhan itu membebaskan akhirnya kan. Dan Imamat itu ini yang jadi center yang biasa kita paling malas baca. Isinya potong binatang yang segala macam. Padahal itu sebetulnya menunjukkan betapa hidup kudus itu sangat detail. Ya, hidup kudus itu nggak main-main. Itu sebetulnya pesan utamanya. Kenapa kita malas? Karena mungkin kita emang susah hidup kudus. Itu salah satu pesan yang bisa kita tarik ya. Kenapa Imamat ini sangat detail? Karena tujuannya setelah kita dibebaskan adalah supaya kita bisa kudus. Tentunya kan sama seperti kita. Semacam kayak kita dibebaskan, sekarang kita masuk gereja untuk dikuduskan. Dan di gereja pun juga nggak bisa sembarangan. Sama ya, ini salah satu pesan yang bisa kita lihat. Untuk kita menjalani perjalanan lagi di padang gurun, ya, untuk pada akhirnya ini Ulangan semacam reminder covenant ya, perjalanan di padang gurun dengan dasar perjanjian Tuhan lagi. Untuk akhirnya kita masuk tanah Kanaan. Nah ini kan bisa dibilang sudah tanda kutip cukup. Ya. Ini semacam gambaran cerita manusia yang berdosa yang ditebus untuk hidup kudus untuk pada akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita kan sekarang. Tetapi akhirnya Taurat ini diekspand lagi sama Tuhan. Sampai akhirnya menjadi seluruh cerita Alkitab. Ini sebenarnya kitab Taurat tanda kutip. Makanya kenapa di dalam sampai sekarang kan masih ada suku Samaria kan di Israel yang mereka hanya percaya Taurat Musa. Sampai sekarang loh. Hanya percaya Taurat Musa yang otoritatif. Dan memang nggak salah, tanda kutip nggak salah. Kenapa? Karena memang Taurat Musa ini cukup untuk membentuk bangsa. Ya, bangsa Israel. Nah ini sedikit kutipan ya. Kita kembali lagi ke Amsal. Nah di sini apa yang kita bisa pelajari dari pendahuluan. Pertama-tama kita lihat di dalam kitab Amsal ini sudah langsung jelas ya. Di sini pendahuluannya ini ada Amsal Salomo, Raja Daud, Putra Daud, Raja Israel. Ini sudah langsung menggambarkan kitab ini untuk apa. Ya. Pertama-tama ya ini adalah untuk orang-orang yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan. Ya. Jadi kitab Amsal ini menurut studi sampai sekarang dan memang yang sekarang dipercaya ini adalah kitab yang mengekspresikan gaya hidup Taurat ya, gaya hidup orang yang menjalankan Taurat kan berarti orang yang berhikmat kan, yang mengekspresikan gaya hidup Taurat yang disusun paling banyak itu, paling finalnya itu setelah pembuangan, cuman paling banyak itu disusun pada masa pembuangan. Kenapa? Karena pada waktu masa pembuangan kan ada satu hal yang orang Israel tidak miliki. Apa? Ini jadi kuis lagi. Satu hal penting yang orang Israel tidak miliki waktu mereka dibuang di Babel. Yaitu bait suci. Bait suci mereka nggak ada. Mereka kehilangan identitas mereka. Mereka kehilangan ya satu hal yang paling penting yang menunjukkan bahwa mereka adalah umat Tuhan. Bait suci nggak ada. Dan apa yang bisa menunjukkan bahwa mereka itu adalah umat Tuhan?
dari gaya hidup mereka. Ya, dari gaya hidup mereka. Makanya ini adalah salah satu yang dibentuk. Ya. Ya, yang menunjukkan bagaimana mereka itu bisa menjalankan hidup yang benar. Dan kita bisa melihat di sini ya, di dalam Amsal yang pendahuluan ini adalah gambaran untuk bagaimana ya Amsal ini, gaya hidup berhikmat ini dilakukan ya. Gaya hidup berhikmat ini dilakukan. Di sini kita bisa baca ya. Untuk mengetahui hikmat dan didikan di dalam ayat kedua ya, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan orang bijak dan teka-teki mereka, dan dasar dari amsal, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, di sini ayat 1 sampai 7 ya. Di dalam ayat 2 ini ya ini sebetulnya sangat kompleks ya, cuman ya udah saya simpelkan saja ya. Bahwa bagian ayat 2 sampai 3 sampai 4 ini mengajarkan bahwa ya yang namanya kehidupan berhikmat ya. Kehidupan berhikmat, bagaimana kita bisa mengatur orang gitu dan berelasi satu dengan yang lain, kan ini kan dalam konteks pemerintahan ya. Itu dilakukan dalam bentuk pola pendidikan. Ya, pedagogi. Dan pola pendidikan tersebut itu disampaikan dalam bentuk kata-kata yang di dalam ayat ke-5 kan ya. Di dalam ayat yang ke-6 ini. Di dalam kata-kata hikmat. Ya, ini adalah poin pertama yang kita bisa lakukan ya. Dan bedanya konsep hikmat di dalam Israel dengan konsep hikmat dunia ini, ya yang sangat berbeda ini adalah yang ada di dalam ayat ke-7 ini. Takut akan Tuhan. Nah, dari pendahuluan ini kita bisa melihat bagaimana pendahuluan ini menjadi gambaran keseluruhan kitab Amsal. Kenapa? Karena di dalam ayat 2, 3, 4 ini kan diajarkan untuk mengetahui hikmat, untuk menerima didikan, dan untuk memberikan didikan, memberikan kecerdasan, ada menerima, ada mengajar, ada diajar dan mengajar kembali. Dan ini adalah gambaran yang digambarkan, diekspan lebih luas lagi di dalam Amsal 1-9. Yang isinya kalau saudara ingat kan, dengarlah hai anakku. Bagaimana orang tua yang mengajar anaknya. Ya, jadi ini di semacam pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan isi kitab Amsal. Di mana udah dijelasin, nanti pas kita baca selanjutnya, oh ini adalah bagian penjelasan bagaimana penulis Amsal ini mengajarkan, memberikan pendidikan. Dan setelah itu kata-kata hikmat kan ada di bagian selanjutnya. Yang mulai kata-kata lebih baik duduk di pinggiran rumah daripada kenapa saya ingat yang ini ya, daripada lebih baik duduk di ujung rumah daripada soto ya, daripada bersama istri yang ribut. Kenapa saya ingatnya ini? Maaf ya, kenapa saya ingatnya ini? Jadi, karena itu yang terlintas di kepala saya gitu. Jadi itu kata-katanya ya, sampai pada akhirnya ditutup dengan yang unik lagi ya, yang berkaitan dengan takut akan Tuhan. Ya. Ini yang ayat 6 ini kata-kata hikmat ini diekspan di sini, dan yang pendidikan ini diekspan di yang bagian B ini. Jadi ini pendahuluan ini menggambarkan keseluruhan isi kitab Amsal. Sebetulnya ya, menggambarkan keseluruhan isi kitab Amsal. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, apa bedanya, ini satu poin dulu ya sebelum kita kemana-mana, Amsal dengan hikmat dunia ini. Ya, apa bedanya Amsal dengan hikmat dunia ini? Mungkin hikmat dunia ini sama ya, diajarkan dengan pendidikan juga. Dan melalui kata-kata hikmat juga. Di Indonesia kan ada ya, bagai air di daun talas, besar pasak daripada tiang, itu kan juga kata-kata hikmat yang stylenya sama dengan Amsal.
ya, peribahasa, pakai peribahasa. Bahkan di Cina pun juga sama, gayanya kayak gitu. Tapi satu hal yang sangat membedakan adalah ya ini, takut akan Tuhan ini. Relasionalnya ini. Ini yang poin pertama ya. Yang nanti akan tentunya saudara kita semua udah bisa terbak, sangat berkait dengan inkarnasi, Natal, relasional ya. Dan kalau mau ditarik lebih lagi, sebetulnya ini masih mirip sih. Sebetulnya ini yang paling unik relasi ya. Tapi kalau kita mau tariknya dengan filsafat barat ya. Filsafat barat dengan bedanya filsafat timur adalah ya adanya beauty ya. Kata-kata hikmat ini disampaikan dengan puisi yang indah. Ya. Pengajarannya itu disampaikan dengan puisi yang indah. Ini mungkin sesuatu yang kalau yang saudara ada yang mengajar atau yang punya panggilan sebagai guru, ya ini kan direkam ya. Nanti kalau ada yang nonton rekaman ini, mengajar panggilan sampai guru, sebagai guru mungkin bisa consider bagaimana kita memikirkan keindahan di dalam pengajaran kita. Karena seringkali itu kan yang sering terlewatkan kan, kita hanya mengajarkan ilmu saja, tapi tanpa memberikan keindahan dari ilmu tersebut. Seringkali itu yang kita lupakan. Ya. Ini satu poin ya di dalam pendahuluan Amsal kita, bahwa relasi Amsal ini disampaikan dengan bentuk pendidikan, kata-kata hikmat, dan juga ada relasi ya. Nah sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Kayaknya sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas. Nah di sini sekarang kita akan pelajari apa yang kita bisa pelajari di dalam bagian B ini ya. Nah bagian B ini sebetulnya dibagi dua bagian besar. Saya nggak akan bahas detail ya tentunya ya. Ini hanya semacam overview. Nanti jadi pas saudara baca Amsal akan lebih bisa ngerti flow-nya gimana dan lebih bisa menikmati. Itu sih tujuan utamanya ya. Dan khususnya nanti berkait dengan Natal. Dibagi di dalam bagian besar, bagian B ini. Pertama, yang lanjutannya ini ya. Jadi Amsal 1 ayat 8 sampai pasal 7. Sampai pasal 7. Pasal 7. Dan yang pasal 8 sama 9. Ini isinya adalah, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Gambaran bagaimana pendidikan ini dijalankan. Jadi pendidikan dari ayah, dari orang tua tepatnya ya, orang tua atau ayah kepada anak. Ya, ini sudah cukup menekankan bentuk gaya pengajaran yang sangat relasional juga, family ya. Kalau saudara bandingkan, kalau kita bandingkan dengan ya konsep yang Yunani, kan sepertinya Yunani itu lebih berbentuk di dalam kelas ya. Seperti ada murid-muridnya, murid Plato atau murid Sokrates. Ngomong-ngomong itu Plato, Sokrates itu hampir sejaman dengan, bukan sejaman, Amsal malah lebih dulu. Kalau saudara perhatikan, Amsal ini kan dimulai dari Salomo tentunya ya. Dan akhirnya dikembangkan, disusun sampai akhirnya finalnya itu waktu masa pembuangan. Nah, Salomo kan tahun 900 sebelum Masehi kan, sekitar tahun 900-an. Sedangkan kan Sokrates dan Plato dan kawan-kawannya itu baru mulai muncul tahun 500-an. Kalau saudara ingat ya, 500-an. Berarti sebetulnya Amsal kita ini lebih dulu daripada filsafat Yunani. Ada kemungkinan, ini masih saya belum riset lebih lanjut, tapi saya penasaran mau coba riset juga. Ada kemungkinan Amsal yang mempengaruhi filsafat Yunani. Kenapa? Karena udah jelas lebih dulu. Ya, Salomo lebih dulu lahir kan daripada Sokrates kan ya. Nah itu satu hal yang kita bisa perhatikan. Nah ini pendidikan ini sudah sangat menggambarkan relasionalnya ini. Dan yang lebih relasional lagi ini adalah ada di dalam pasal 8 sampai 9. Ya kita lihat sekilas ya bagaimana yang gambaran ini dan yang ininya. Coba kita buka di dalam Amsal 1 ayat 8 aja langsung aja ya. Gampangnya ini sudah langsung menggambarkan keseluruhan isi ini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan mengabaikan ajaran ibumu. Ayat 9. Sebab gelungan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa membujuk engkau, janganlah engkau ikut dan seterusnya ya. Ini sudah sangat menggambarkan pengajaran yang sangat relasional. Ya. Dari bagian pendahuluan pas masuk ke pengajaran, ini sudah menggambarkan sebuah pengajaran yang sangat relasional. Yang mungkin perlu kita gali lebih lanjut ya, kalau saudara ada yang terbeban ya khususnya sekolah guru, sekolah minggu. Bagaimana kita mengaplikasikan prinsip pedagogi Amsal di dalam kita mengajar ya.
bukan hanya di dalam sekolah minggu, di dalam kita mengajar di dalam keluarga juga. Nah setelah itu apa yang jadi unik di dalam relasi ini? Ya, kita lihat ya di dalam pasal 8 kita buka. Ya, kita overview ya. Jadi kita lihat langsung di ayat pasal 8. Pasal 8 bagian awalnya sudah langsung mengatakan, bukankah hikmat berseru-seru dan pengertian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat tertinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Dan kalau dilanjutkan yang sangat lebih indah lagi adalah di dalam pasal 8 ayat 22 ya, 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya sebelum perbuatan-perbuatannya dahulu kala, sudah pada zaman purba kala aku dibentuk. Aku ini siapa? Hikmat ya. Hikmat. Pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum samudra ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, saya skip ya. Yang bagian yang sangat indah ada di bagian ayat 31. 29 ya, dari 29. Ketika ia menentukan batas untuk laut supaya air tidak melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Ya ini sudah hint ya. Aku menjadi kesukaannya setiap hari dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesukaanku. Ini sangat indah ya. Digambarkan bagaimana hikmat ini bermain dengan manusia. Ya, sangat personal. Ya. Di sini hikmat digambarkan sebagai hikmat yang memanggil, berseru-seru ya di atas. Jadi bukan hikmat yang apa ya kalau kita pakai bahasa sekarang. Kalau bahasa orang reform hanya di otak saja ya, hanya di otak saja. Jadi hanya pemikiran intelek saja, bukan. Tetapi pemikiran intelek yang adalah person. Ya. Pemikiran hikmat yang adalah person, personal. Digambarkan sangat personal sekali. Bahkan di dalam yang bagian ayat selanjutnya, dia kan digambarkan bersama-sama Tuhan, bermain-main bersama Tuhan seperti seorang pribadi. Ya. Ini yang sangat membedakan ya. Dengan pengajaran hikmat, dengan pengajaran-pengajaran filsafat di mana-mana. Kenapa? Karena ya tidak berpribadi. Ya, sedangkan di sini bahkan di dalam perjanjian lama sudah digambarkan sebagai person, ya, sebagai person. Nah, ini yang kedua, relasi yang sangat personal. Ini yang kita bisa lihat ya, pendidikan, pengajaran yang bagaikan sebagai orang tua kepada anak yang pengajaran tersebut itu ya sang hikmat sendiri itu yang mengajar gitu sebagai person ya, sebagai pribadi. Ini yang kita bisa pelajari ya di dalam kitab Amsal ini, bagaimana Amsal ini memberikan pendidikan kepada kita gitu, kepada umatnya. Nah setelah itu baru masuk di dalam bagian yang selanjutnya. Setelah kita tahu bagaimana pendidikan itu disampaikan, baru masuk di dalam bagian yang setelah pendahuluan ini kan yang kata-kata hikmat di dalam C. Ya, ya kita masuk ke dalam kata-kata hikmat dari Salomo. Nah jadi kalau menurut para teolog, yang betul-betul bagian Amsal-amsal dari Salomo ini adalah yang bagian ini. Tapi ini pun juga sudah merupakan ada 31, berarti ini berapa ya? Ini 12 pasal ya berarti ya. 12 pasal, 13 pasal. Berarti hampir setengah, lebih dari enggak hampir setengah, 40% ya. 40% dari kitab Amsal itu dari Salomo. Ya, 40%. Kenapa? Saudara nggak perlu ragu walaupun nggak semuanya diisi Salomo ya. Karena memang Alkitab kita kan seperti itu. Ya, Alkitab kita itu kan berprogres seperti yang tadi saya ceritakan kan. Salah satu contohnya adalah waktu Musa mati. Ya. Lalu matilah Musa dan Musa dikuburkan oleh Tuhan. Gak mungkin kan Musa yang nulis itu. Lalu matilah Musa, jadi Musa bangkit dulu tulis. Lalu itu dia masuk lagi ke kubur gitu. Enggak, pasti ada orang lain yang tulis. Dan itu masuk ke dalam Taurat Musa. Dan itu nggak aneh kan kalau di sekarang itu ada satu buku yang diselesaikan oleh orang lain
dan dianggap tetap karya orang tersebut. Jadi sama dengan Amsal. Ya, dan karena memang Salomo yang paling mayoritas, maka judulnya tetap memang bukan tetap lagi, dan memang dikatakan Salomo itu adalah yang paling berhikmat kan dari seluruh Israel. Selain menunjukkan Amsal itu sangat otoritatif, ya tentu sangat berkait dengan Natal lagi. Udah nggak usah dijelasin lah ya Salomo kaitannya dengan Natal. Nah sekarang kita akan bahas ya, ini yang menjadi latar belakang dari bagian sini. Apa sebetulnya yang menjadi keunikan dari hikmat Amsal juga, khususnya dari bagian yang ini. Yang seringkali waktu saudara baca, kita buka aja langsung ya. Amsal 10, pasal 10 ya. Amsal Salomo. Wah ini sudah sangat personal lagi ya. Dimulai dengan anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya. Tetapi anak yang bebal kedukaan bagi ibunya. Saudara lihat ini pasti familiar kan. Kok ini kayaknya seperti waktu saya awal baca Amsal 1 ayat 8. Yang tadi ini ya. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan mengabaikan ajaran ibumu. Seperti diulang di sini. Memang gak kebetulan. Ya, ini Amsal ini sudah dibikin, disusun, ada maksudnya. Ya, tapi kan setelah itu bagian selanjutnya harta benda dari kefasikan tidak berguna, tetapi udah gitu yang mulai bagian yang seperti gak nyambung satu dengan yang lain. Nah, tetapi di sini kalau saudara perhatikan ada satu pola yang unik dari bagian Amsal 10 dari yang saudara perlu ingat pesan-pesan utama ini ya, relasi ortu ayah ini yang paling penting ya. Kalau detail-detailnya saudara nggak ingat nggak apa-apa ya. Pasal 10 sampai 22 ayat 16 ini. Apa? Di tengah-tengahnya ini yang unik. Yaitu di bagian mana? Pasal 16. Coba kita buka ya. Ada polanya di sini yang indah. Saya akan bacakan ya bagi kita. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Segala jalan orang itu bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka telaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati menjijikan bagi Tuhan, ia pasti tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Ayat 7. Bila Tuhan berkenan pada jalan seseorang, musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Nah, sampai sini 7 ayat ini, saudara perhatikan ada yang menarik nggak? Ada yang khas di dalam 7 ayat ini. Kalau saudara perhatikan. Amsal 16 ayat 1 sampai 7. Ada yang terulang terus nggak? Amsal 16 ayat 1 sampai 7. Nah, betul. Ya, ini saudara sudah semakin terlatih. Saya juga rindu supaya kita itu terlatih ya. Jadi nggak cuma pasif, ngedenger aja, tapi kita mulai terlatih peka terhadap Alkitab kita. Ya, itu Tuhan diulang 7 kali. Ini pasti nggak kebetulan. Ya, jadi ada satu artikel yang mengatakan bahwa bagian ini adalah satu bagian besar dari pasal 15 ayat 31 sampai 16 ayat 7. Ya, 10 ayat ini dan 10 juga kan ini sesuatu yang unik. Ini semacam merangkumkan prinsip bagaimana kita ini bisa menjalankan kehidupan yang berhikmat, dasarnya. Dasar bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan berhikmat. Karena sehebat-hebatnya kita menjalankan kehidupan berhikmat, kita kan tetap ya ini seperti yang digambarkan di dalam ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Ini ada 2 tafsiran ya. Antara kita berencana, tapi akhirnya rencana itu akhirnya kan Tuhan yang mengeksekusi kan. Seringkali kita kan banyak rencana dalam hidup kita, tapi yang jadi bukan kebanyakan, semuanya udah pasti ya, rencana Tuhan. Ini suatu kesadaran bahwa sehebat-hebatnya kita berhikmat, kita tetap harus sadar ini.
Kenapa? Karena ya di dalam ayat kedua dijelasin setiap jalan itu bersih menurut pandangan sendiri, tapi Tuhan yang menguji hati. Karena ya kalau kita pakai jalan kita sendiri, menurut kita bersih, tapi emang bersih? Enggak juga kan? Karena itu maka dikasih tahu di dalam ayat ketiga, maka kita dengan kesadaran ini kita menjalankan apa yang kita kerjakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka ini sebetulnya bukan terlaksanalah ya. Kalau dalam bahasa aslinya, maka engkau akan bisa berdiri teguh, akan bisa teguh di dalam kita menjalankan rencana kita. Ini kurang tepat sebetulnya, ini sayang. Jadi kesannya ini kayak teologi sukses banget gitu. Kalau kita serahkan ke Tuhan, maka pasti jadi. Enggak, sebetulnya kalau kita betul-betul bersandar kepada Tuhan, maka kita bisa teguh di dalam kita menjalankan rencana kita. Nah ini yang salah satu yang paling dasar di sini ya. Dan yang menjadi dasar sebelumnya adalah di dalam ayat sebelumnya. Pasal 15 ayat 31 ya. Kita harus mau dikoreksi. Ini kan yang menjadi didikan dari Amsal ya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mau mendengarkan teguran ya. Seperti yang dibahas di bagian yang ini. Pasal 1 ayat 7 ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan kan. Jadi dasarnya adalah orang yang mau mendengar. Orang yang mau mendengar didikan di dalam pasal 32. Yang dasarnya adalah takut akan Tuhan. Nah, supaya bisa memiliki ini ya yang digambarkan di dalam pasal ini, bagaimana caranya? Apa latihan yang paling baik ya, di mana kita bisa mengalami pengajaran ya, pedagogi yang sangat relasional, khususnya sebagai umat Tuhan yang paling ideal ya, dan juga sangat personal, sehingga kita bisa menjalankan hidup yang berhikmat. Itu dijelaskan di dalam struktur bagian ini. Yang tengahnya adalah ini. Tengahnya supaya kita bisa, dasarnya adalah supaya kita bisa memiliki kesadaran ini. Ya, kesadaran bagian besar ini. Tapi bagaimana kesadaran bagian besar ini bisa dibentuk? Nah ini adalah indahnya. Ada satu artikel lagi yang mengatakan bahwa struktur ini ya, yang adalah bagian tengahnya ini ya. Tengahnya ini, saya bagian di sinilah tengah. Itu sebelumnya itu ada 180 Amsal dan sesudahnya ada 185 Amsal. Nanti saudara bisa hitung ya. Ini saya kumpulan dari berbagai artikel yang kalau mau difoto boleh ini ya. Karena sangat indah ini sebenarnya kitab Amsal ini ya. 180 dan 185. Dan kalau saudara tambahkan berapa ini? 365. 365 kayak ingat, kayak familiar ya. 1 tahun. 1 tahun dan ini ada di tengah-tengahnya. Jadi ini sebetulnya sedang menggambarkan kalender liturgi Israel. Yang di tengah-tengahnya adalah upacara Feast of Trumpet, Rosh Hashanah gitu, atau hari pembebasan. Ya. Ketika Israel sudah panen, ya, itu sebetulnya berbarengan dengan panen. Jadi Israel disadarkan bahwa mereka bisa panen itu karena ya Tuhan yang telah pertama-tama membebaskan mereka, membawa masuk ke dalam tanah Kanaan. Diingatkan kembali lah gitu bahwa ya kita harus betul-betul bersandar kepada Tuhan gitu. Sehingga kita bisa merayakan ya kehidupan kita sekarang ini, kehidupan yang berhikmat ini. Atau kalau saya rangkum lebih simpelnya lagi adalah ini adalah gambaran liturgi ibadah. Ya. Dan ini unik ya, kalau saudara perhatikan nanti saudara cek sendiri di rumah ya. Pasal 120 asal Amsal sebelumnya ini adalah Amsal antitetik ya. Anti. Kalau yang ini better than. Saya simpel jadi better aja ya. Jadi contohnya ya seperti yang tadi saya bagikan ya. Contoh Amsal 15 ayat 14 nih ya. Hati orang pengetahuan mencari pengetahuan. Tetapi, antitesis kan. Tetapinya banyak. Tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Nah tetapi kalau, kok saya jadi pakai tetapi. Yang setelah melewati yang bagian tengah ini menjadi lebih baik ya.
contoh yang ini. Nah ini, pasal 17 ayat 2 misalnya. Hamba yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Dan ada kelebihannya lagi, lebih better lagi. Dan akan mendapat bagian warisan bersama saudara anak-anak itu. Jadi ini semacam gambaran perubahan bentuk kehidupan. Bagaimana orang harus melihat kontras hidup di dalam dunia ini. Ada yang baik, ada yang jahat kan. Ini anti kan. Tapi setelah semakin dia wise dan melihat ada yang baik dan yang jahat, kita juga harus sadar di antara yang baik ada yang lebih baik lagi. Ya. Itu kan pergumulan kita kan. Kalau saudara misalnya kuliah, ada 2 pilihan, jurusan teknik mesin, teknik industri, dua-duanya baik kan, tapi yang mana yang paling baik? Itu pergumulan hikmat. Ya ini salah satu prinsip yang diajarkan di dalam Amsal. Bagaimana kita bukan hanya lihat ada yang baik dan yang buruk, tapi bagaimana kita bisa berhikmat melihat ada yang baik dan ada yang lebih baik lagi. Ada teologi yang baik dan ada teologi yang lebih baik lagi. Dan tentu kita harus cari yang lebih baik. Itulah salah satu pesan ya. Dan salah satu pembentukan supaya kita bisa menjalankan kehidupan berhikmat ini adalah ibadah. Karena ya di dalam ibadah lah kita ya dididik dengan ya berbagai prinsip hikmat, bukan hanya di dalam bagian Amsal, bukan hanya di dalam Amsal saja, tetapi ya firman Tuhan keseluruhan hikmat tersebut gitu ya. Jadi sebetulnya ini adalah mengajarkan bagaimana kita bisa mendapatkan pendidikan hikmat yang terbaik adalah di dalam worship ya, di dalam ibadah. Dan memang ini kan yang menjadi tujuan manusia diciptakan ya, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan melalui kita beribadah kepada Tuhan, kita pun juga bisa mendapatkan bagaimana kita bersikap hikmat dengan tepat. Ya sebetulnya ini sangat kompleks ya kalau dijelaskan, cuman ini saya hanya sebagai hint ya, sebagai pengantarnya ya. Ini dari James K. Smith ya, kalau saudara mau cari sendiri bisa catat namanya ya. Smith. Bagaimana hidup kita ini adalah liturgi ya. Dan salah satu pembentukan liturgi yang paling kuat adalah di dalam ibadah. Salah satu contohnya adalah saya kasih contoh praktis ya di dalam di dalam gereja kita. Misalnya saya orang yang antisosial, memang betul saya antisosial. Enggak, yang ansos ya, malas salaman, malas nyapa orang gitu ya. Nah kalau masuk gereja kan nggak bisa gitu ya. Kalau saudara anggap saya jemaat biasa waktu masuk gereja kan ada Pak Anto jadi asyir. Selamat pagi Pak Novan. Saya ansos kan mau nggak mau, nggak mungkin gini kan. Mau nggak mau harus nyodorin tangan, harus nyalamin. Itu kan salah satu pembentukan. Pelatihan bagaimana kita menjalani hidup berhikmat di dalam bersosialisasi. Mau nggak mau harus nyalam. Udah gitu kalau ngomong, nggak boleh ngomong kebun binatang di sini ya. Tapi kalau kita di dalam gereja ngomong kebun binatang kan langsung orang, ini orang dari mana? Minimal pasti ada yang menegur, ada yang mendidik. Yang sesama pemain kata binatang juga biasanya ya, karena sadar itu nggak benar lagi, kita semua sama-sama dibentuk ya. Itu juga dibentuk bagaimana kita berkata-kata dengan hikmat, karena itu kan pengajaran hikmat yang sebetulnya Amsal ini salah satu pengajaran yang sangat kencang, itu paling dasarnya bagaimana kita berkata-kata juga kan, yang seperti saya sudah bagikan sebelumnya kepada Pak Matius langsung melihat ke belakang. Nah kata-kata, dan itu juga salah satu pembentukan di dalam gereja kan. Gereja itu adalah tempat di mana keseluruhan ibadah itu bukan hanya duduk di KU1. Dari kita awal datang sampai kita pulang, bahkan keseluruhan hari Minggu itu adalah ibadah kita kepada Tuhan untuk kita dilatih hidup berhikmat. Ya, itu salah satu yang saudara kita perlu sadari. Jadi minimal ya di dalam satu hari lah kita betul-betul memperhatikan hidup kita. Bukan hanya pas di gerejanya, tapi pas dari hari Minggu pas kita bangun, kita betul-betul melatih bagaimana hidup kita itu menjadi hidup yang tertata gitu. Hikmat itu kan bagaimana kita bisa menjalankan hidup sesuai dengan prinsip keteraturan Tuhan kan. Bagaimana hidup kita bisa tertata dari awal sampai pulang. Dan inilah salah satu pembentukan salah satu hintnya. Bagaimana nih kita bisa mendapatkan ini dan menjalankan kata-kata yang dibagikan oleh Salomo ini ada di tengah
Dan bagaimana supaya kita bisa mengerti betul-betul terus diingatkan untuk kita bersandar kepada Tuhan. Di dalam kita menjalankan kehidupan berhikmat tersebut, nggak jadi sombong, ya melalui ibadah. Kan hanya di dalam ibadah juga kan kita ditegur dosa kita paling keras kan. Ya ini ya, satu poin yang kita bisa didapatkan di dalam bagian Amsal Salomo ini. Ya pertama relasi, hikmat ini sangat relasi, yang sangat personal, dan kita bisa mendapatkan pembentukan tersebut tuh di dalam ibadah. Ya, kalau saudara betul-betul tersentuh dalam ibadah kan, pernahkah saudara sampai menitikan air mata gitu? Sangat personal kan? Ya, pasti pernah, saya yakin. Kalau enggak doakan supaya mendapatkan. Ya, karena ibadah yang sangat personal itu sangat indah ya. Seringkali waktu kita lagi nyanyikan lagu gitu, lagu ini menyentuh waktu yang pengalaman hidup yang dulu sangat menyentuh sampai terharu. Nah, kalau sampai saudara mendapat itu sangat indah kan. Doakan supaya saudara bisa dapat, ini saya jadi promosi. Oke ya. Nah, kita lanjut ya di dalam bagian selanjutnya. Setelah kita mendapatkan ini, apa yang kita bisa lakukan selanjutnya ya, yang Amsal ajarkan. Nah, ini adalah sesuatu yang unik karena bagian Amsal ini yang 22 ayat 17, ini kita belum ngomongin Natal ya, nanti setelah beres semua. 24 sampai 22. Ini adalah yang dibagi yang tadi saya sebutkan 30 kata-kata bijak. Nggak tahu kalau yang Alkitab kita bagi seperti itu nggak ya. Nah ya betul ya, Amsal orang bijak 22 ayat 17, tapi nggak dikatakan 30. Ada Alkitab Inggris yang lain yang langsung mengatakan 30, dan pembagiannya itu dia kasih spasi-spasi. Jadi ayat 1 sampai ayat ini sampai ayat sama ayat ini sama ayat ini, kalau di total 30. Nah ini adalah Amsal yang unik. Kenapa? Karena Amsal ini memiliki kemiripan dengan satu-satunya ya di dalam Amsal Salomo ini dengan hikmat Mesir. Tulisan kalau saya kasih, ya ini namanya nggak usah diingat sih ya, Amenemope. Nah ini unik. Kenapa? Ada bagian ini di Amsal. Seakan-akan Salomo kurang hikmatkah gitu sampai dia perlu ngambil tulisan Mesir, masukin ke dalam tulisan dia, ke dalam Amsal, atau enggak apakah orang Israel itu kurang hikmatkah sampai akhirnya harus ngambil tulisan Mesir gitu, masukin ke dalam, ini emang sangat mirip ya, salah satu paper saya bahas tentang ini. Kenapa gitu? Nah ini kan yang kita kerjakan kan di dalam gerakan kita, redeeming culture. Ya, bagaimana budaya yang kafir itu dijadikan budaya yang sesuai prinsip firman Tuhan. Setelah kita dididik berhikmat, relasi yang personal di dalam ibadah, kita kan diutus ya ke dunia ini. Untuk apa? Ya untuk menerangi dan menggarami dunia ini. Sesuai dengan hikmat yang sudah Tuhan didik ke dalam kita. Ini unik kan ya? Urutannya ini unik. Ini ya. Saya nggak harus bahas detail ya, jadi saya hanya bahas saya bergaris besar overview supaya saudara bisa ngerti gitu flow pemikiran penulis kitab Amsal gitu. Karena emang ya ini kan setelah mirip kan dengan yang kita kerjakan juga kan, kita redeeming, ada prinsip yang benar. Ya kalau saya kasih contohnya misalnya gereja karismatik aja ya. Kan karismatik nggak sepenuhnya jelek. Cara mereka menjangkau member baru itu kan gak sepenuhnya jelek juga kan. Mereka kan sangat hangat, nolongin, dibikinin rekening. Ya kalau yang kampus-kampus lah, dibantuin bikinin rekening bank lah, apalah segala macam gitulah ya. Tapi kan kalau kita perhatikan gak semuanya jelek. Mungkin memang kita perlu belajar dari mereka. Cara bagaimana mereka menjangkau mahasiswa baru. Tapi bedanya ya bukan bawa ke pengajaran yang salah gitu. Tapi kita bawa ke memang yang benar gitu. Dan memang dengan motivasinya yang tulus juga. Gitu kan, kita emang niat nolong gitu. Contoh ya, ini salah satu contoh aja ya bagaimana kita menebus gitu. Itu ya. Setelah kita diberikan kehidupan konsep yang berhikmat, kita menebus. Ini di dalam ini ya, bagian D. Yang bagian E-nya ini enggak saya bahas. Nah, setelah itu baru yang yang Hizkia ya, yang F. Nah,
Dan bukan hanya ini saja. Ya, mungkin ini bukan hanya Hizkia saja ya. Tapi kalau kita perhatikan kan memang Amsal ini membahas bagaimana kita bukan hanya menebus, tapi bagaimana kita memang menjalankan berbagai macam kehidupan di dunia kita ini. Apa yang kita dapatkan di dalam pembentukan kita, pengajaran di dalam relasi, di dalam yang secara personal, di dalam ibadah ini, yang memang pada intinya adalah untuk menebus culture, yang di dalam culture tersebut ada sangat banyak hal. Ini kan sangat banyak ya, amsal-amsal yang ada di dalam Psalm ini, yang kalau kita kumpulkan tema-temanya ini adalah bicara tentang bagaimana bicara tentang kekayaan, bagaimana kita manage uang, udah gitu, kayaknya mendingan di bawah lah ya. Bagaimana kita bicara manage uang, relasi, udah gitu, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bekerja, udah gitu, bagaimana kita menjalankan hidup yang benar, dan terutama bagaimana motivasi seperti yang dibahas di sini kan, hati kita, ya, banyak hal. Jadi memang bisa dibilang ini adalah ya apa, kitab Amsal ini ekspresi kehidupan orang yang menjalankan Taurat secara praktisnya, gitu, ekspresi kehidupannya. Maka kalau seperti yang saya sempat bagikan ya di pertemuan selanjutnya, ya jadikanlah ini PR kita, ya tiap hari. Kalau saya masih sih ya, ini dikasih tahu oleh istrinya Pak Jimmy, Bu Dewi, Van, kamu kalau sudah baca Alkitab, coba tambahin baca Amsal juga, sehari 1 pasal gitu, 1 bulan beres kan. Itu saya nggak cobain gitu, tapi waktu saya masuk STT tiba-tiba keinget perkataan itu dan saya coba jalankan, dan emang betul ya. Ini jadi testimonial kesaksian, harusnya nggak boleh ya kesaksian kalau di sini. Jadi kesaksian apa yang saya baca itu betul-betul terjadi gitu di dalam day by day. Ada partnya gitu yang terjadi dalam day by day saya menjalankan panggilan saya di STT. Jadi semacam kitab Amsal itu betul-betul menjaga saya gitu supaya saya nggak tersesat gitu dari pasal ke pasal gitu. Makanya sampai sekarang saya baca terus. Bahkan skripsi saya pun juga tentang Amsal akhirnya jadinya, tentang takut akan Tuhan. Ya, itu semacam memang kitab Amsal itu mengarahkan saya, dan ini kalau terjadi di saudara kan ini personal ya, nggak bisa dibagikan, akan ya sangat baik ya, karena kita kan adalah orang yang perlu dibimbing terus oleh Tuhan. Dan gak kebetulan kayaknya kenapa Amsal itu di dalam kedaulatan Tuhan akhirnya dibagi menjadi 31 pasal yang bisa dibaca per bulan gitu ya. 1 hari 1 pasal. Jadi ya supaya kita betul-betul dibimbing Tuhan menjalankan hidup berhikmat di dalam keseluruhan ya, aspek di dalam hidup kita. Karena memang kita Amsal itu bisa dibilang hampir membahas semua ya, semua aspek dalam hidup kita. Dan akan lebih bagus lagi, ini karena saya juga bahas Mazmur jadi promosi, kalau ya kita baca Mazmur juga gitu. Karena Mazmur kan 150, kalau ditotalkan 300, setahun beres. Jadi ya setahun bacalah Mazmur 2 kali, jadi makin banyak baca Alkitabnya, kan gak ada salahnya juga ya. Jadi kalau Amsal itu bagaimana kita menjalankan hidup berhikmat, kalau Mazmur bagaimana kita bergumul di dalam menjalankan hidup berhikmat tersebut. Bagaimana kita bergumul, itu ada di dalam kitab Mazmurnya. Nah itu ya, oke saya jadi promosi. Ini yang kita bisa dapatkan ya, bahwa ini mencakup kelimpahan. Limpahnya dalam berbagai aspek ya, semua aspek. Ya, jadi bagaimana kita menebusnya ya di dalam semua aspek. Dan indahnya ya, setelah ini Amsal ditutup. Saya bahas ke sini saja ya, atau di sini saja. Di dalam bagian selanjutnya yang diingatkan ya, Amsal 30. Bahwa walaupun kita sudah mendapatkan yang semua ini, relasi, pendidikan hikmat yang secara personal di dalam ibadah, kita sudah memiliki kemampuan untuk mendapatkan kelimpahan semuanya ini, jangan lupa. Di sini diingatkan, kita buka ya, Amsal 30. Saya bacakan ya. Perkataan Agur bin Yake dari Masa, tutur kata orang itu. Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain,
pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Ya ini sudah ada hint lagi ya. Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Di sini kita diingatkan bahwa ya sehebat-hebatnya kita berhikmat, kita harus tetap rendah hati. Ya, di sini kan sangat menggambarkan ya, aku ini lebih bodoh dari orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat. Ya ini satu hal yang saya dapatkan juga ya. Semakin saya belajar, semakin saya merasa wah ini nggak akan ada beres-beresnya gitu. Masih sangat banyak bagian di dalam Alkitab yang nggak akan bisa disentuh gitu seumur hidup kita. Satu sisi ini membuat kita rendah hati. Kedua, membuat kita bersyukur. Kita mendapatkan sesuatu, bukan hanya sesuatu, pribadi ya di dalam Alkitab kita yang nggak ada habis-habisnya. Ya, saudara, kalau kita mau melakukan sesuatu atau mau mendapatkan sesuatu, mau dapatkan sesuatu yang bisa habis atau mau dapatkan sesuatu yang nggak ada habis-habisnya? Jawabannya jelas pasti ya. Pasti mau mendapatkan sesuatu yang kekal, yang nggak ada habis-habisnya kan. Dan ini sudah Tuhan berikan gitu di dalam hikmatnya ya, di dalam firman Tuhan. Dan itu membuat kita ya di dalam kita menggali, berusaha untuk berhikmat, berusaha untuk terus limpah, berusaha untuk terus segala macam, tapi kita diingatkan di bagian ini. Dan memang bagian ini secara garis besar pengajarannya itu berbicara tentang kerendahan hati sih. Ya. Harus rendah hati yang ditutup dengan ada takut akan Tuhannya nggak ya? Coba saya cek. Oh nggak ada. Takut akan Tuhannya itu ditutup di bagian paling akhirnya ya. Yang ditutup dengan bagian yang terakhir. Ya, Amsal 31. Nah, ini adalah gambar yang indah. Bagaimana siapakah sosok ya? Siapakah sosok yang akhirnya akan berhasil menjalankan kesemuanya ini dan bahkan sangat rendah hati digambarkan di dalam Amsal 31. Yang unik ya, di dalam pasal ayat 1 sampai 9 gambaran raja berhikmat. Kita buka saja ya, Amsal 31. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku. Wah ini sudah sangat inkarnasi sekali ya, Natal sekali. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja minum anggur, ataupun para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras kepada orang yang binasa dan anggur kepada orang yang susah hati. Biarlah ia biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu dan hak untuk semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan belalah hak orang yang tertindas dan yang miskin, ya, yang menggunakan hikmatnya untuk justice. Dan inilah yang perlu kita kejar dalam dunia ini ya. Kita memiliki semuanya ini, kita memiliki kerendahan hati, dan semuanya ini kita pakai bukan untuk diri kita sendiri, ya. Karena memang kebanyakan prinsip hikmat itu kan kesannya seperti sangat individualis ya. Semuanya ini kesannya kayak untuk kita sendiri semua, ya. Tapi enggak. Sini diingatkan bahwa ini kita pakai ini seperti yang tadi saya jelaskan di awal kan. Untuk pemerintahan, untuk mengatur masyarakat. Jadi untuk menyatakan keadilan di dunia ini, ya. Dan ditutup dengan bagaimana kehidupan orang yang berhikmat atau lebih tepatnya perempuan hikmat. Ya. Lady Wisdom. Dan ini unik ya, kenapa digambarkannya perempuan berhikmat, bukan laki-laki berhikmat. Pertama memang karena kata hikmat sendiri itu di dalam bahasa Ibrani itu elemennya itu feminim, jadi digambarkannya perempuan.
Dan ini juga untuk menggambarkan ya mengingatkan kita bahwa ada hikmat yang berbahaya. Seperti yang digambarkan di bagian awal juga kan, kita harus hati-hati terhadap perempuan yang gak beres gitu. Yang sebetulnya itu adalah gambaran pengajaran yang gak beres ya. Dan di sini juga digambarkan ada hikmat yang berbahaya. Kan ini mengingatkan kita kepada cerita paling awal di dalam Alkitab. Bahwa Hawa tertarik buah itu karena buah itu memberikan hikmat. Hikmat yang selfish tapi. Ya, ini sebetulnya kenapa perempuan lagi di sini. Semacam mengingatkan ya bahwa ada hikmat yang berbahaya dan bagaimana sebetulnya kehidupan orang yang menjalankan seluruh hikmat yang beres ini ya, saudara ini bisa baca sendiri ya. Jadi ini sebetulnya bukan gambaran istri yang ideal ya. Sering kalau saudara baca sampai bagian ini kan ini gambaran wah, ini raja, ini laki-laki, ini perempuan. Wah, ini laki-laki ideal, ini perempuan ideal. Dan kayaknya nggak adil ya. Kenapa? Karena yang laki-lakinya cuma 9 ayat, tapi yang perempuannya kok ayatnya banyak banget. Jadi kayak banyak tuntutannya untuk perempuannya. Enggak ya. Ini sebetulnya gambaran ya personifikasi bagaimana hikmat yang ada di sini ini dihidupi ya. Bagaimana sang hikmat tersebut itu hidup gitu ya. Dan ya saudara sampai bagian sini kita bisa melihat ini semua kan sudah dari tadi sudah banyak hintnya ya. Dari awal ya di dalam pendahuluan Amsal, Salomo, raja anak Daud, raja Israel. Itu kan sudah menggambarkan bagaimana Salomo yang sejati gitu. Raja Daud yang sejati tersebut akhirnya betul-betul datang ke dunia ini. Ya, inkarnasi, dan dia lah yang betul-betul memberikan relasi yang sejati kepada kita ya, bukan hanya secara gambaran personal ya, tetapi dia sendiri betul-betul menjadi manusia yang dia sukai tersebut. Ya, yang di dalam bagian sini kan, yang tadi kita sudah baca kan, bagaimana sang hikmat tersebut yang bersama-sama dengan Tuhan, yang memang menciptakan dunia ini dengan hikmatnya, itu akhirnya betul-betul datang. Ya. Dan melalui kita bisa mengenal sang hikmat yang menjadi manusia tersebut, juga kita kan sekarang bisa masuk ke dalam ibadah. Ya, masuk ke dalam ibadah, bahkan menjalankan tugas yang dia kerjakan dan mendapat untuk menebus dunia ini. Kan Tuhan Yesus kan karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, bukan hanya manusia saja kan, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana? Di dunia ini. Dan karena Allah mengasihi dunia ini, maka Tuhan menebus kita supaya kita juga dipakai Tuhan menebus dunia ini dan mendapatkan kelimpahan ya di dalam semua aspek. Dan gambaran kerendahan hati yang paling luar biasa yang dipesankan di sini ya di dalam Kristus ya. Hikmat yang paling luar biasa, hikmat yang paling besar itu mau datang menjadi bayi, menjadi kecil ya. Dan sang bayi tersebut bukan bayi biasa, dia adalah raja yang akan betul-betul menyatakan keadilan di dalam dunia ini sehingga kita betul-betul bisa hidup nanti ya setelah kedatangan Kristus yang kedua kali dengan sempurna. Kita betul-betul bisa merasakan bagaimana ekspresi kehidupan hikmat ya yang dihidupi ini betul-betul kita bisa jalankan di dalam dunia ini. Nah, ini kaitannya ya dengan Amsal yang sebetulnya saudara sudah lihat hintnya dari tadi ya waktu saudara baca yang bagian ini. Kan ini sangat personal sekali ya. Seakan-akan hikmat ini pribadi. Hikmat ini hikmat yang ingin datang. Ya, hikmat yang betul-betul ingin datang ke dunia ini. Udah gitu yang di dalam yang ini juga kan siapakah anaknya ya. Ya kan ini udah ada sangat banyak hint. Seperti sang hikmat tersebut betul-betul ingin datang ke dunia ini.
di dalam Amsal. Dan memang betul-betul datang. Dan salah satu contoh ya, sebetulnya salah satu Injil yang sangat menggambarkan kedatangan hikmat. Ya, nah ini jadi kuis. Saudara bisa tebak dari 4 Injil kan ada ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang mana yang betul-betul paling menggambarkan kedatangan sang hikmat? Yohanes. Di bagian mananya? Siapa yang jawab tadi? Matius, ya, nggak boleh nunjuk orang. Di bagian mananya? Ya, itu satu bagian yang bagus. Kita buka ya Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, ya ini memang betul ya. Betul ya, memang Yohanes. Kenapa? Karena memang logos itu di dalam konsep Yunani itu hikmat. Ya, wisdom. Ya, logos itu memang berkait dengan hikmat, sangat berkait dengan hikmat. Hikmat datang menjadi manusia. Ya, kalau kita pelajari lebih dalam tentang bahasa asli itu memang baru kita ngerti indahnya Alkitab kita. Logos itu adalah hikmat, datang. Dan ini kan adalah gambaran yang mirip dengan Amsal 8 tadi kan, yang segala sesuatu dijadikan oleh hikmat, oleh logos. Ya. Dan bukan di bagian awal saja, sebetulnya ini makanya yang saya ingin tambahkan ya untuk menutup ya bagian Yohanes ini, bagian akhir. Bagaimana sang logos itu mendidik secara relasional, secara personal, bagaikan ya bahkan kita setelah mengenal Yesus kan kita bisa memanggil Bapak kan, yang mengajar kita kan, ini kaitannya dengan pendidikan hikmat kan, ayah yang mengajar kita kan, Bapak yang mengajar kita. Nah, secara personal bagaimana sang logos yang menjadi manusia itu menjalankan contoh pendidikan hikmat kepada siapa di dalam Yohanes? Dalam Yohanes 21 kepada Petrus. Di bagian belakang ya. Ini gambaran yang indah ya. Petrus Yohanes 21 ayat 15. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua. Sudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki, tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah berkata demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, ini adalah gambaran bagaimana Tuhan Yesus mendidik Petrus. Saya ketukar jadinya, udah mulai error. Bagaimana Yesus mendidik Petrus? Ya, mendidik apa? Kesombongannya. Ya, Petrus kan sombong banget kan waktu bagian-bagian sebelumnya. Saya bisa mati demi Tuhan, gini-gini. Dan di sini Tuhan sang hikmat tersebut mendidik. Dan saudara mungkin perlu tahu ya, di sini kenapa kata kasih ini dipakai terus. Mengasihi engkau, mengasihi aku, mengasihi aku, mengasihi aku. Dan kan ini ada banyak tafsiran ya, ada yang katanya agape, apalah segala macam, itu sebetulnya hanya sinonim. Tapi yang paling menarik adalah kenapa kata kasih ini banyak dipakai di sini. Dan memang Yohanes kan adalah rasul kasih. Saudara perlu tahu ya, mungkin ini saya sudah pernah bagikan. Di dalam Amsal,
atau tepatnya di dalam perjanjian lama, kata kasih, ahavah ya, itu paling banyak di dalam pertama Mazmur, dan kedua Amsal dipakainya. Jadi kitab yang tadi saya bagikan, saya sarankan untuk kita baca adalah kitab yang paling banyak memakai kata kasih dan secara tidak langsung menggambarkan bagaimana kasih tersebut diekspresikan. Bukan kasih yang abal-abal, ya. Bayangkan saudara ya, kasih itu ada di dalam kitab yang paling banyak mengajarkan hikmat, dan saudara mungkin sadar memang untuk kita bisa mengasihi orang, bisa dikasihi pun itu gak sembarangan. Kita harus berhikmat. Harus bisa memiliki hidup yang berhikmat, gitu ya. Dan di sini ya diekspresikan bagaimana sang kasih itu mengajarkan ya mendidik kepada Petrus prinsip yang paling dasar supaya dia betul-betul bisa ya menjalankan penggembalaan juga ya, penggembalaan supaya jemaatnya lebih berhikmat juga kan. Yang paling dasar itu ya adalah memiliki rendah hati. Dan ini kenapa kasih ya, karena ini ada kaitannya di dalam Amsal 8 tadi ya, Amsal 8 mana ya? Ini untuk terakhir ya, menutup. Nah, di dalam Amsal 8 ayat 17 ya. Jadi sebetulnya bagian yang gambaran hikmat yang Tuhan telah menciptakan aku, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, ini dikait oleh dua kata kasih. Pertama di dalam Amsal 8 ayat 17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Ini kan 17, begitu di bagian belakang. Tetapi dalam ayat 36, siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Ya, di sini ada yang mengaitkan ya, jadi ada yang artikan mengaitkan bahwa kasih, gambaran kasih yang sangat banyak di dalam hikmat ini adalah yang dipakai oleh Yohanes untuk menunjuk untuk menggambarkan bagaimana sang hikmat yang menjadi manusia, ya dia memberikan pendidikan kepada Petrus supaya untuk dia bisa memiliki dasar orang yang berhikmat yang paling pertama, paling penting adalah ya tentu takut akan Tuhan yang diekspresikan dengan memiliki kerendahan hati. Dan inilah yang kita bisa pelajari ya. Apa kaitan Natal dengan Amsal? Ya tentu Natal itu adalah momen di mana kitab Amsal ini menjadi manusia. Ya, dan saudara bisa coba ya, ini jadi PR buat kita semua. Waktu saudara baca Injil, waktu Yesus sedang melakukan sikap tertentu, coba saudara cari paralelnya di Amsal. Ya, ini lagi bicara tentang Amsal apa nih? Yesus sedang menjalankan kehidupan berhikmat seperti apa nih yang digambarkan di dalam Amsal? Menarik, akan menarik. Karena semacam kayak kita cari contoh kasus Amsal di dalam kehidupan Yesus. Nggak usah jauh-jauh di dalam kehidupan manusia, tapi dalam kehidupan Yesus sendiri. Waktu Yesus lagi ngomongin tentang uang misalnya, ada banyak ya. Ini sebetulnya ada ayat-ayatnya kalau mau saya tulis, cuman biar saudara yang cari saja ya. Misalnya tentang jangan mencintai mamon gitu kan, itu kan juga dibahas di dalam Amsal juga. Ya, bagaimana berkata-kata yang benar juga dibahas di dalam Amsal juga. Bagaimana memiliki motivasi yang beres juga dibahas dalam Amsal juga. Nah itu yang bisa kita jalankan untuk PR. Nah demikianlah mungkin bahan saya kaitan kitab Amsal dengan Natal. Ya, hikmat yang menjadi manusia. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diklarifikasi? Boleh. Boleh? Oh harus ngejalanin ini maksudnya ya.
Mungkin ada baiknya ya, ini saya sedikit jokes gitu. Ini kan yang bicara tentang lady wisdomnya ya. Nah yang bicara tentang laki-lakinya segini nih. Nah udah aja ini. Berarti laki-laki lebih banyak. Digituin aja kalau mau. Kan ini tentang ya kan. Laki-lakinya segini. Enak aja kamu gitu kalau mau ngomong. Kalau mau ceweknya ngomong. Cuman itu jokes sih, jokes. Tapi itu bisa semi jokes juga ya, semi benernya juga ya. Jadi karena memang kan kita sebagai kepala kan beban lebih banyak sih. Saya sih setuju sih kalau mau ngomong jokes itu untuk kita sebagai laki-laki, ya perempuan segini, kita segini gitu. Biar kita betul-betul semaput gitu ya. Nah cuman satu sisi, ini sebetulnya gambaran, ya ini saya jadi tambah lagi ya. Amsal ini sebetulnya adalah gambaran kehidupan eskatologis ya. Bagaimana kita ini bisa menjalankan kehidupan yang ideal pada akhirnya. Nanti waktu di surga, di surga dan bumi yang baru kan, gambarannya ada kita Amsal ini sebetulnya ya. Yang nggak harus dijelasin latar belakangnya, cuman saya langsung skip aja ya. Salah satu gambaran ini. Dan ya gambaran yang betul-betul dihidupinya adalah ini. Jadi sebetulnya ini ada nggak salah juga ya kalau untuk dipakai untuk konseling gitu ya. Tapi ini jangan dijadikan sesuatu yang pasti 100% bisa. Ya satu sisi ini harus hati-hati sih ya. Jadi jangan sampai ini kan nanti dijalaninnya tapi kita akhirnya nggak coba gitu. Jadi ini bisa dijadikan untuk prinsip konseling juga gitu. Tapi jangan lupa are ready on and not yet-nya. Ya. Jadi karena sudah already jadi why not gitu. Kita coba supaya kita betul-betul bisa menikmati kelimpahannya ini. Why not gitu. Tapi waktu kita menjalankannya jangan lupa masih not yet. Jadi jangan sampai kita malah jadi perfeksionis gitu. Seimbang ya. Kita ingin menjalankannya karena ya why not gitu. Limpah gitu menjalankan kehidupan berhikmat. Jadi kenapa enggak gitu. Kita coba. Ya, ini sebetulnya yang sering saya jadikan dorongan kan. Kita kan sudah sudah menjadi warga negara kerajaan Allah kan sekarang, udah mulai dari sekarang. Jadi kenapa kita nggak mulai dari sekarang mulai menjalankan kehidupan tersebut gitu. Nah tapi satu sisi waktu kita menjalankan tersebut kita harus ingat juga bahwa memang masih not yet gitu. Dan inilah paradoks kekristenan. Ya, kita ini adalah orang yang paradoks ya, bukan bipolar. Paradoks, jadi kita menjalankan sesuatu yang memang sudah already, tapi di mana situasi dan kitanya sendiri pun juga masih not yet gitu. Dan ini sebetulnya sesuatu yang indah sih ya. Dan memang ini sebetulnya paradoks inilah jawaban yang paling ideal kalau menurut saya ya. Untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Karena memang dunia ini adalah dunia yang masih dalam masa paradoks. Yang menanti penggenapannya nanti. Dan satu-satunya narasi yang memberikan keparadoksan tersebut adalah ya Alkitab gitu. Gitu. Apakah sudah cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mau menambahkan? Oh itu ya. Amsal dihasilkan setelah pembuangan dan merupakan petunjuk hidup sebagai umat Tuhan dalam pembuangan. Tapi Amsal 1 dikatakan Amsal-Amsal Salomo. Kalau Amsal tulisan Salomo bagaimana bisa baru muncul setelah pembuangan yang terjadi lama setelah Salomo? Nah, ini satu pertanyaan yang baik ya. Jadi yang namanya judul di dalam buku itu kan memang gak harus diganti kan. Jadi memang seperti yang tadi saya ceritakan kan, bahwa memang mayoritas ini dibuatnya ini oleh Salomo. Tapi kita kan gak menutup kemungkinan bahwa penulis Alkitab itu, penyusun kitab suci itu mengumpulkan dan mulai menambahkan, mulai mengembangkan, mulai menyusun sampai pada akhirnya kepada bentuk finalnya Amsal yang sekarang ini itu pada masa pembuangan atau tepatnya pada masa setelah pembuangan. Pada masa pembuangan itu mereka mulai mengumpulkan dan mulai disusun secara final itu pas setelah pembuangan gitu. Nah, ya ini yang perlu kita sadari ya. Jadi ada dua kubu ya. Ada kubu yang nggak percaya bahwa Alkitab ini masih bisa diotak-atik lagi gitu. Waktu masih masa masa sampai bentuk finalnya sekarang ini. Ada yang percaya bahwa kitab Taurat Musa ya udah Taurat Musa seperti ini dari sejak dulu sampai
ke sekarang dan selama-lamanya dulu itu waktu awal ditulis gitu. Tapi kenyataannya enggak gitu. Memang ada seperti paling contoh yang tadi saya kasih gitu. Waktu Musa mati kan itu udah jelas ada penambahan gitu. Ada yang nulisin kalau Musa mati gitu. Kita percaya memang yang tulisnya Musa, tapi ada yang nambahin. Dan yang nambahin itu bukan berarti Tuhan nggak bisa Roh Kudus pakai gitu. Roh Kudus memakai orang yang menyusun bentuk final kitab Musa menjadi bentuk yang akhirnya kita terima sekarang ini, termasuk kitab Amsal. Sehingga dan ini memang judulnya ini juga nggak perlu diganti. Kenapa? Karena memang secara fakta mayoritas yang nulis adalah Salomo, dan memang Alkitab sendiri juga mengatakan bahwa Salomo itu adalah yang paling berhikmat gitu di dalam masa perjanjian baru, sampai pada akhirnya hikmat yang sejati itu datang, ya Yesus Kristus gitu, digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan karena yang menjawabnya WA nggak bisa tanya apakah sudah cukup jelas. Itu sih ya mungkin yang saya bisa bagikan. Apakah ada lagi? Oh, ada? Oh, nggak ada. Kirain gambar saya yang harus nanya saya berarti. Oke, kalau dari sini kalau nggak ada lagi kita tutup ya kalau gitu ya. Mari kita semua berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Engkau sudah memberikan kepada kami hikmat dan bahkan hikmat yang datang menjadi manusia, menghidupi seluruh kehidupan yang ideal, yang sangat tepat untuk manusia dijalankan. Dan Kau menyatakan kehidupan tersebut bagi kami untuk kami juga bisa menikmati kehidupan yang berhikmat di dalam dunia ini. Bahkan kehidupan yang berhikmat yang hanya kami bisa dapatkan di dalam penebusan dari dosa. Karena dosa membuat kami jauh dari hikmat, dosa membuat kami jauh dari Tuhan. Dan di dalam penebusan yang Kristus lakukan di atas kayu salib, di dalam kedatangannya ke dunia ini untuk menebus kami bisa dibukakan jalan untuk kembali menjalankan kehidupan yang berhikmat, kehidupan yang limpah, kehidupan yang akan kami nikmati dengan sempurna pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang Kau berikan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai dan yang terus memimpin kami untuk kami bisa menjalankan firman yang sudah kami bagikan, yang sudah kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.